Hari ini kita masuk materi baru yaitu kombinatorial, yang kemudian nanti di akhir materi ini akan dikenalkan dengan peluang diskrit. Sebelumnya mungkin ada yang pernah mendengar istilah kombinatorial. Di sini kombinatorial itu pada dasarnya adalah mempelajari perhitungan jumlah penyusunan objek-objek tanpa harus mengenumerasi semua kemungkinan susunannya. Jadi karena mata kuliah kita matematika diskrit dan kemarin kita sudah mempelajari mengenai himpunan, kemudian bagaimana bentuk relasinya. Nah, sekarang objek-objek itu mau kita susun, atau sederhananya bisa disebut juga kombinatorial ini menghitung banyaknya kemungkinan. Ya, banyaknya kemungkinan susunan, banyaknya kemungkinan terjadi suatu kejadian yang diteliti, misalnya seperti itu ya. Jadi nanti kombinatorial ini akan menghasilkan satu nilai, yaitu berapa banyak jumlah penyusunannya gitu, berapa banyaknya penyusunan objek-objek, berapa banyak kemungkinan, dan seterusnya. Tanpa harus mengenumerasi. Mengenumerasi di sini maksudnya adalah di list ya, ditulis satu persatu, ditulis daftarnya, ditulis list kemungkinan, semua kemungkinannya. Jadi kita tidak perlu ditulis semua kemungkinan, kita sudah bisa mengetahui berapa banyak jumlahnya. Contoh misalnya di sini plat mobil di suatu negara itu terdiri dari 5 angka diikuti 2 huruf. Dengan angka pertama tidak boleh 0. Pertanyaannya, berapa banyak nomor plat mobil yang dapat dibuat? Nah, ini kita nggak perlu membuat list satu persatu, misalnya mulai dari 1111 gitu ya, satunya 5 kali, kemudian hurufnya adalah AA, kemudian satunya 5 kali, hurufnya AB, dan seterusnya. Itu kan akan panjang sekali. Nah, di sini kombinatorial adalah mengatasi persoalan yang seperti ini. Jadi kita tidak perlu menulis semua kemungkinan plat mobil, tapi kita tahu ada berapa banyak plat mobil yang mungkin kita buat dengan susunan 5 angka, 2 huruf, di mana angka pertamanya tidak boleh 0. Ini ketentuan-ketentuannya. Kemudian kita bisa hitung berapa banyak nomor plat mobil yang bisa kita buat. Seperti itu ya. Nanti soal ini juga akan kita kerjakan ketika sudah dipelajari ilmunya ya. Kemudian contoh yang kedua, misalnya sebuah password sistem komputer panjangnya 6-8 karakter. Karakternya boleh angka, boleh huruf. Pertanyaannya, berapa banyak kemungkinan password yang bisa dibuat? Nah, ini pun juga sama, tanpa kita harus list satu persatu. List satu persatu password yang mungkin disusun dari 6-8 karakter ini. Apalagi karakternya boleh angka atau huruf. Ini akan jadi sangat banyak sekali, dan sangat banyaknya berapa? Itu kita hitung dengan kombinatorial. Jadi, perhitungan jumlah penyusunan, atau intinya berapa banyak kejadian yang akan kita amati, misalnya yang ini nomor plat mobil, yang ini kemungkinan password. Nah, ini kejadian ini yang akan kita hitung di materi kombinatorial. Ya, tanpa kita harus mengenumerasi. Ya, mengenumerasi itu di list, ditulis semua kemungkinan jawabannya. Ini merupakan seni berhitung untuk mempermudah dan mempercepat perhitungan. Kemudian, kombinatorial ini yang kita pelajari adalah kaidah dasar menghitung. Kemudian nanti kombinatorialnya itu ada juga permutasi dan kombinasi. Kemudian terakhir baru akan mempelajari peluang diskrit. Yang pertama adalah materi kaidah dasar menghitung. Kaidah dasar menghitung, jadi dasar kita menghitung itu ada 2 operator yang kita gunakan, yaitu perkalian dan penjumlahan. Ya, rule of product atau rule of sum. Ya, jadi tidak ada pengurangan, tidak ada pembagian, karena pengurangan dan pembagian adalah operasi kebalikan. Kalau pengurangan operasi kebalikan dari penjumlahan, kalau perkalian adalah operasi kebalikan dari perkalian, kalau pembagian ya. Baik. Misalnya untuk yang kaidah perkalian ya, misalnya percobaan 1 itu dihasilkan sebanyak P, hasil sebanyak P, dan percobaan 2 sebanyak Q.
Kalau yang ditanya percobaan 1 dan percobaan 2 itu menggunakan kaidah perkalian, yaitu sebanyak P kali Q. Sedangkan yang ini pun juga sama, percobaan 1 hasilnya sebanyak P, percobaan 2 hasilnya sebanyak Q. Tapi kalau misalnya yang ditanyakannya berupa atau, maka itu menggunakan penjumlahan. Dasarnya serupa dengan materi di logika yang kita pelajari, bahwa penjumlahan itu dia setara atau identik dengan kata atau, ya, dengan operator atau, dan kali itu setara atau identik dengan operator dan, kata dan, yang gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Kapan menggunakan perkalian, kapan menggunakan penjumlahan? Ini ya. Yaitu ketika, kalau untuk perkalian, ketika kedua percobaannya dilakukan secara simultan atau serempak bersamaan, ya. Jadi kalau percobaannya bersamaan, maka itu menggunakan perkalian dan, ya. Sedangkan kalau kaidah penjumlahan itu tidak simultan, alias bergiliran atau bisa juga berupa pilihan, ya. Jadi tidak simultan, tidak bersamaan, tidak serempak, maka menggunakan kaidah penjumlahan. Contoh, akan dipilih ketua angkatan dari mahasiswa SM 2016 hanya 1 orang. Jumlah mahasiswa pria 65 dan jumlah mahasiswa wanita adalah 15. Berapa banyak cara memilih ketua angkatan? Nah, ini. Yang kedua adalah akan dipilih perwakilan dari mahasiswa SM 2016 sebanyak 2 orang, di mana 2 orang itu terdiri dari 1 pria dan 1 wanita. Berapa banyak cara memilih 2 orang wakil tersebut? Nah, ini kita coba kerjakan di sini ya. Ini soalnya saya pindah ke sini ya. Mahasiswa SM 2016 itu terdiri dari 65 pria dan 15 wanita. Pertanyaan yang pertama yaitu berapa banyak cara memilih ketua angkatan? Nah, di sini apakah menggunakan perkalian ataukah penjumlahan? Di sini kita akan memilih 1 orang, ya, memilih 1 orang sebagai ketua angkatan dari 65 pria dan 15 wanita. Secara bahasa ini menggunakan kata atau menggunakan kata dan. Secara bahasa dia akan menggunakan kata atau. Kenapa? Karena sama seperti saya katakan, ketua angkatannya yaitu adalah si A atau si B atau si C sampai total adalah 80 orang, kan gitu ya. Nah, di sini karena menggunakan kata atau, berarti kita akan menggunakan penjumlahan. Jadi total mahasiswanya ada, total pilihannya adalah 65 ditambah 15 sama dengan 80. Ini ya, berapa banyak cara memilih ketua angkatan? Yaitu sebanyak 80, karena toh ada 80 orang. Setiap orangnya, setiap mahasiswanya punya kesempatan yang sama. Kemudian yang kedua, perwakilan dari mahasiswa SM 2016 ini dengan ini ya, dengan keterangan 65 pria dan 15 wanita, itu mau diambil perwakilan sebanyak 2 orang dengan ketentuan 1 pria dan 1 wanita. Pertanyaannya, berapa banyak cara memilih 2 orang wakil tersebut? Jadi kita mau ngambil 2 orang dengan ketentuan 1 pria dan 1 wanita. Kita bisa lihat ada kata dan di sini, dan memang maksudnya adalah dia diambil secara simultan, secara bersamaan. Saya ingin 1 pria bersama 1 wanita. Serempak, kejadian ini terjadi serempak. Jadi menggunakan perkalian, yaitu 65 kali 15 sama dengan 975. Ini adalah hasilnya ya. Nah, seperti itu perbedaan antara perkalian dan penjumlahan ya. Jadi kalau memilih itu kan berarti tidak simultan, dia berupa pilihan. Bisa si A atau si B atau si C menggunakan kata atau. Makanya dia menggunakan penjumlahan. Nah, kalau menggunakan kata dan, contohnya seperti ini, berarti menggunakan perkalian. Karena kejadiannya simultan. Kejadiannya serempak, 1 pria dan 1 wanita ini. Seperti itu ya.